Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema 5, wirausaha. Subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pada pembelajaran kedua kelas 6. Fokus pembelajaran seni budaya dan keterampilan serta pendidikan keluarga negaraan. Kegiatan pembelajaran kali ini adalah mengklasifikasi reklame berdasarkan ciri-cirinya, dan yang kedua menyajikan berbagai contoh keberagaman wirausaha. Masuk pada materi tentang reklame. Reklame memiliki jenis-jenis. 1. Iklan. Iklan adalah jenis reklame singkat yang bertujuan mempromosikan barang atau jasa dalam bentuk visual, tulisan, dan gambar pada media cetak atau elektronik. Ini adalah salah satu contoh iklan baris ya di koran Kompas. 2. Spanduk. Spanduk adalah reklame yang memuat informasi. Reklame komersial atau non-komersial yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas, menggunakan kain dan sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis dan ramai. Contoh spanduk, kita biasa menemukan banyak spanduk di jalan-jalan yang kita lalui atau di pinggir-pinggir jalan. 3. Brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. Ini salah satu brosur dari sebuah gambar pasta gigi. Kemudian jenis reklame yang keempat adalah embalase. Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik, pemberitahuan, informasi tentang produk tersebut. Ini salah satu contoh. Jadi di dalam kemasan ini itu sudah ada reklamenya. Kelima, poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Ini contoh dari sebuah poster. Keenam, baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar. Ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Kita bisa lihat ini sebuah baliho di pinggir jalan ya, dari sebuah produk. Ketujuh, billboard. Billboard adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran besar. Ditempatkan pada atap dinding pertokoan atau instansi tertentu dengan sifat permanen. Ini salah satu billboard. Kedelapan, banner. Banner adalah jenis reklame dengan bentuk kotak atau portrait. Biasanya dicetak dengan digital printing menggunakan MMT, ditempatkan depan toko atau instansi menggunakan penyangga. Ini banner. Kemudian yang ke-9 adalah leaflet. Leaflet adalah jenis reklame yang berupa lembaran kecil yang dilipat-lipat, berisi informasi lengkap dan rinci. Penyampaiannya dilakukan dengan cara diletakkan di tempat yang mudah diambil, disebarkan atau diberikan langsung kepada konsumen atau target. Tadi dari beberapa jenis reklame. Sekarang bagaimana prinsip-prinsip yang harus kita gunakan ketika kita menggambar reklame? Beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan di dalam
menggambar reklame adalah satu, komunikatif. Komunikatif adalah komunikasi antara dua belah pihak, yaitu produsen dan konsumen. Ini harus baik tentunya. Kemudian yang kedua, komposisi. Komposisi adalah letak gambar, bentuk barang, atau objek. Ya, jadi perlu adanya penataan yang baik dari komposisi reklame yang akan kita buat. Ketiga, kesatuan. Kesatuan adalah saling mendukung dan saling melengkapi. Keempat, pusat perhatian. Pusat perhatian memiliki unsur yang dominan dan diciptakan melalui pewarnaan yang kontras. Dan kelima, yang harus diperhatikan di dalam membuat reklame adalah huruf reklamenya. Di bentuk dasar huruf reklame dibedakan menjadi satu, huruf sans serif, disebut juga dengan huruf gundul atau huruf yang terdiri dari huruf kapital dan huruf minuskul. Kemudian huruf serif, huruf yang digayakan adalah huruf yang proporsinya menyimpang dari proporsi dan bentuk baku huruf. Dan yang berikutnya adalah spasi huruf. Ini juga harus diperhatikan ya dalam penulisan huruf di dalam reklame, yaitu spasi atau jarak huruf yang satu dengan yang lainnya harus sesuai dan seimbang. Terus bagaimana langkah-langkah dalam menggambar reklame? Pertama, yang perlu kita lakukan adalah persiapan bahan dan alat. Jadi sebelum membuat reklame, hendaknya kita menyiapkan terlebih dahulu bahan dan alatnya. Kedua, pengaturan komposisi. Setelah menyiapkan bahan dan alat, kemudian aturlah komposisinya. Komposisi merupakan letak susunan bentuk barang atau objek. Ketiga, gambar bentuk barang atau objek reklame. Gambarlah bentuk barang atau objek reklame yang akan dibuat. Keempat, pewarnaan. Langkah terakhir dalam membuat reklame adalah pewarnaan. Reklame yang baik harus mampu membuat orang tertarik untuk melakukan pesan yang disampaikan. Untuk itu harus memilih warna yang mencolok dan dapat menarik perhatian orang. Seperti kita lihat ini sebuah gambar reklame dari PPKS Goid. Anak-anak, kita masuk pada materi berikutnya adalah tentang keragaman ya di dalam materi PPKN. Kita sadari bahwa Indonesia adalah negara yang penuh sekali dengan keragaman. Baik keragaman budaya, agama, suku, bahasa, itu adalah keragaman-keragaman yang ada di Indonesia. Keragaman-keragaman yang ada ini tidak boleh menjadikan adanya sikap diskriminasi. Apa itu sikap diskriminasi? Sikap diskriminasi adalah suatu sikap atau perlakuan yang membedakan terhadap sesama manusia secara individual ataupun kelompok tertentu berdasarkan tingkat sosialnya. Jika sikap ini dilakukan, maka akan terjadi disharmonis, ketidakharmonisan. Untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, tentu kita harus melakukan upaya-upaya yang serius. Apa saja upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis? Pertama adalah menyikapi setiap perbedaan yang ada dengan sikap yang positif. Kita harus bisa saling menghargai perbedaan yang ada. Ketiga, mengingat dan menghargai hak asasi manusia. Keempat, menjaga lingkungan hidup sekitar kita dengan sebaik-baiknya. Kelima, kita harus memiliki sikap peduli serta rasa simpati terhadap individu yang lain. Dan yang keenam adalah menjaga prinsip dan penegakan hukum negara. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis. Di dalam masyarakat kita ada struktur sosial. Nah,
Struktur sosial di masyarakat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial merupakan perbedaan yang memiliki derajat yang sama. Misalnya perbedaan antara jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Merupakan dua pribadi yang berbeda, namun memiliki hak dan kedudukan dalam sosial yang sama. Kemudian, struktur sosial yang kedua adalah stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan perbedaan yang memiliki lapisan kedudukan dan atau kekuasaan. Contoh seperti petani. Di situ kita bisa bedakan ada petani pemilik tanah, ada petani penyewa dan penggarap, serta ada buruh tani. Ini perbedaan ya berdasarkan kedudukan atau kekuasaan. Perbedaan-perbedaan yang ada ini di Indonesia kita sudah memiliki sebuah semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna, kata Ika itu berarti itu, ya secara harfiah. Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Di keragaman yang ada di negara kita, perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita bukan menjadi penghalang untuk bersatu, tapi justru perbedaan-perbedaan itu menyatukan kita sebagai sebuah bangsa yang besar. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita pada pembelajaran kedua pada tema 5 subtema 1, fokus pembelajaran pada SBDP dan PPKN. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.